Evaluasi kesehatan ibu dan anak, gizi, Promkes, Kesling, dan lansia tahun 2020 digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bersama 23 puskesmas se-Kabupaten Mimika yang dibuka langsung Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra. Renol Ubra dalam kesempatan tersebut mengatakan cakupan pelayanan esensial puskesmas yang terhimpun di semester pertama mengalami keterhambatan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi. Kegiatan pagi ini adalah kegiatan evaluasi untuk program esensial puskesmas atau program pokok puskesmas yang dibiayai oleh dana DAK non-fisik yang bersumber dari APBN, dan inilah dana yang kita alokasi melalui bantuan operasional kesehatan BOK DAK non-fisik tahun 2020. Evaluasi kegiatan ini adalah mau melihat sejauh mana cakupan program esensial yang diselenggarakan oleh puskesmas di tahun 2020 di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19. Ada 5 program pokok puskesmas yang merupakan bagian terpenting dari upaya promotif dan preventif. Yang pertama adalah upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak atau program KIA. Yang kedua, upaya kesehatan gizi masyarakat. Yang ketiga, upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dan yang kelima adalah upaya kesehatan lingkungan. Kami berharap karena ini evaluasi, cakupan mestinya sekurang-kurangnya dari 5 program esensial ini adalah 85%. Jika terjadi penurunan atau kurang di bawah 85%, maka akan kami lihat dengan pendekatan apakah di sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan, sumber daya pasarnya, sumber daya alat yang digunakannya, metodenya itu mana yang kurang. Kalau memang itu terpenuhi, maka kami akan melihat di prosesnya. Apakah di proses misalnya strategi, pendekatan-pendekatan sudah sesuai belum dengan sumber daya yang tersedia, atau kearifan lokal yang ada, atau sumber daya lain yang dimiliki yang ada di wilayah puskesmas. Jadi lebih kurang seperti itu. Cakupan itu menjadi indikator target daripada 5 program esensial puskesmas. Pak, itu untuk tahun 2020 kan? Ya. Untuk tentu saja nanti kita akan bandingkan di tahun 2019 dan di tahun 2018 minimal dibandingkan dengan cakupan dalam 2 tahun terakhir. Hasil pertemuan pagi ini itu menjadi baseline data untuk bagaimana strategi peningkatan program esensial puskesmas di tahun 2021. Program esensial itu program utama. Kondisi hari ini di puskesmas di Kabupaten Mimika lebih banyak menunggu orang sakit datang. Itu adalah program tambahan UKP itu. Tapi 5 program ini adalah menyelamatkan orang sehat supaya tidak sakit. Itu menjadi kata kunci daripada fungsi puskesmas dengan pendekatan 5 program esensial ini. Sejauh ini data yang sudah dapatkan Dinkes? Kalau kami evaluasi sampai semester pertama tahun 2020, kematian ibu dan kematian anak masih terjadi. Upaya kesehatan gizi masyarakat masih rendah dibuktikan dengan kejadian stunting. Kita lihat juga upaya pengendalian penyakit menular
TB, malaria masih tinggi. Kita lihat juga dengan upaya pengendalian penyakit tidak menular, hipertensi masih tinggi. Kita lihat program upaya kesehatan lingkungan, penyakit diare masih tinggi, ISPA masih tinggi, malaria tinggi. Nah, ini kenapa tinggi? Inilah yang menjadi strategi pendekatan yang harus bisa dirubah. Kita harus merubah paradigma. Puskesmas harus menyelamatkan orang sehat. Caranya bagaimana? Jalan dari rumah ke rumah, lakukan pengukuran tekanan darah, amati lingkungannya, timbang berat badan, ukur lingkar perut semua anggota keluarga, berikan informasi kesehatan. Itu yang namanya puskesmas. Selama ini dilakukan, Pak? Selama ini yang dilakukan adalah menunggu orang sakit datang. Itu fungsi rumah sakit, itu fungsi klinik. Itu tantangan untuk pelayanan kesehatan di tahun 2021, termasuk bagaimana menyesuaikan puskesmas dengan pendekatan pelayanan kesehatan, mana sakit atau sasaran-sasaran. Sasaran puskesmas itu kan cuma 5. Upaya program esensial ini hanya 5. Sasaran yang harus intervensi cuma 5. Dimulai dari mana? Dimulai dari ibu itu hamil, kemudian ibu melahirkan. Sasaran kedua itu bayi yang lahir sampai 2 tahun. Sasaran yang ketiga itu adalah bayi balita ya. Sasaran yang ketiga adalah remaja. Remaja putri itu setiap bulan harus mendapat tablet besi, tablet tambah darah. Kemudian kelompok usia reproduktif di atas 18 tahun. Kemudian kelompok lansia. Jadi sebenarnya 5 sasaran ini. Kondisi yang hari ini adalah puskesmas menunggu orang-orang sakit. Jadi kesimpulan awalnya belum, semester pertama ini belum. Iya, belum mencapai. Itu kalau kita sudah lihat malaria masih tinggi, ibu meninggal masih tinggi, ya sudah pasti. Demikian pula imunisasi. Imunisasi itu bagian dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, itu menjadi penting. Kalau kemarin cakupan imunisasi dasar lengkap yang mestinya sekurang-kurangnya 95%, capaian kita 36%. Jadi gapnya masih besar, rata-rata di bawah 50%. Nanti kita lihat, karena itu gambaran di semester 1. Saya sangat berharap di tengah-tengah pandemi COVID, kalau teman-teman ini bisa menginput data, cakupannya bisa mencapai 60 atau 75% aja udah bagus, karena kita juga diperhadapkan dengan pandemi COVID. Saya pikir ini menjadi baseline data yang sangat bagus untuk bagaimana strategi pelayanan kesehatan masyarakat di tahun 2021 ke depan akan jauh lebih bagus. Karena sesungguhnya yang harus dibangun adalah sistem. Sistem manajemen dan sistem ini menjadi penting untuk bagaimana sih memberikan pelayanan kesehatan, terutama menjaga orang yang sehat untuk tetap sehat. Tim Liputan Papua MCTV.